Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan ayahanda ibunda jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah, subuh ini kita masuk ke ayat 55 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa zallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ayahanda yang dirahmati oleh Allah, di 3 ayat ini semuanya membahas tentang permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa yang dikabulkan oleh Allah. Ini menggambarkan bahwa di zaman dulu Bani Israel itu adalah umat atau golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika mereka Bani Israel berkata kepada Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa, hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah itu secara jelas. Bani Israel meminta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memperlihatkan Allah kepada Bani Israel. Ini saking hebatnya Bani Israel, kerasnya pemikirannya. Makanya mungkin di pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan, Bani Israel adalah golongan yang paling banyak dikirim Allah Nabi kepada mereka. Nabi Daud dikirim Allah ke Bani Israel, Nabi Musa diutus Allah kepada Bani Israel, Nabi Isa pun diutus Allah kepada Bani Israel. Tapi sampai hari ini Bani Israel itu adalah kaum yang paling membangkang kepada Allah di dunia. Makanya Bani Israel ini sama dengan Yahudi Bapak Ibu. Karena memang Bani Israel itu artinya keturunan Nabi dari Nabi Yakub. Bani Israel itu dia sukunya, agamanya Yahudi. Jadi mereka sekarang adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam tafsir ini, wa dzalika anna Allah ta'ala amara Musa alaihi salam. Dan demikianlah gara-gara Bani Israel meminta kepada Nabi Musa supaya diperlihatkan Allah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa ayyatihi fi nasin min Bani Israel, bahwa Nabi Musa datang kepada Allah dengan orang-orang dari Bani Israel. Fakhtara Musa sab'ina rajulan, maka dipilih oleh Nabi Musa laki-laki 40 orang dari Bani Israel. Laki-laki 40. Kami pernah diskusi sama Pak Haji ini, apa sih keistimewaan umur 40? Angka 40. Ini 40 dipilih oleh Nabi Musa, laki-laki dari Bani Israel, untuk angan-angannya cita-citanya ketemu dengan Allah 40 orang. Nabi Musa berkhulwat di Bukit Tursina yang awalnya 30
tapi ternyata 40 hari. Nabi Muhammad diputus menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Entah apa ini tentang 40 ini. Nabi Muhammad diutus 40 tahun umurnya. Nabi Musa berkhulwat 40 hari. Kemudian ini Nabi Musa membawa Bani Israel yang memang tujuannya untuk ketemu dengan Allah, 40 laki-laki. Ini sama-sama PR kita. Saya pun belum jumpa Bapak. Apa keistimewaan 40 itu? Kemudian setelah itu datanglah 40 orang dari kaum Bani Israel. Kemudian berkatalah Nabi Musa kepada mereka, "Sumu wa tahharu." Yang 40 orang yang pengen jumpa dengan Allah, kalian puasa. Kalian puasa. Wa tahharu, dan bersihkanlah diri kalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, membersihkan diri secara zahir itu bisa dengan mandi, dengan wudu, dengan menggosok badan dan seterusnya. Tapi membersihkan diri secara batin itulah puasa. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika puasa di bulan Ramadan ini, siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan hisab ataupun mengharap ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosanya. Itu membersihkan jiwa. Membersihkan pikiran dari pikiran kotor pun itu puasa. Makanya Nabi mengatakan, ya ma'syarus sabab, pemuda, ini stata'tum, ketika kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Tapi kalau tak mampu untuk menikah, maka kalian berpuasa. Apa tujuan puasa? Membersihkan pikiran dan mengekang ataupun mengendalikan nafsu. Jadi puasa ini, makanya Nabi Musa pun mengatakan, Bani Israel, kalau ketemu dengan Allah harus suci, harus bersih. Ya, seperti kita mau sholat, bahkan harus suci, harus bersih, harus suci dulu. Maka bersihkanlah dulu batin kalian dengan puasa. Kenapa batin dulu yang diutamakan? Karena memang Allah itu melihat dari sisi dalam. Makanya Nabi itu mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak memandang wajahmu, wala ajsamikum. Allah tak memandang postur tubuhmu, wala siyabakum. Allah tak memandang pakaianmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah memandang hati dan perbuatanmu. Itu yang dipandang oleh Allah. Maka yang pertama ketika ketemu dengan Allah, yang harus dibersihkan hati dulu. Jangan zohir aja. Kalau kita kebanyakan masih zohir aja. Tengok mana bajuku yang paling bagus, mana bajuku yang paling bersih, mana sarungku yang paling bersih. Bagus itu pikiran, tapi sebelum itu bersihkan dulu hati. Kita sedang menghadap Malikul Mulk, raja di atas raja, zat yang tahu yang tampak maupun yang tak nampak. Allah. Makanya dulu Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq 1 jam lagi mau sholat Pak, Abu Bakar itu udah gemetar, keringat dingin Abu Bakar. Ditanya oleh Umar, ya Abu Bakar, kenapa engkau keringat dingin ketika mau sholat? Apa kata Abu Bakar? Aku ingin bertemu dengan Tuhanku yang Maha Raja yang menciptakan dunia dan isinya. Takut-takutku ada yang salah perbuatan dan ucapanku di hadapan Tuhanku yang Maha Agung. Abu Bakar. Makanya Abu Bakar keringat dingin kalau mau sholat. Masya Allah. Kita Pak tidak, ya kan? Asal-asalan. Asal-asalan. Kadang-kadang baju kita mana baju yang tak paling bagus, itulah yang kita pakai. Baju yang paling bagus itu pakai untuk undangan. Yang enggak bagus itu pakai ke masjid. Mana baju yang agak kumat itu yang dipakai untuk sholat. Ini berarti kita bertolak belakang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, bersihkan dulu dirimu, jiwamu dengan puasa, dan bersihkan badanmu dengan menyucinya ataupun bersucinya. Kemudian falamma dana Musa ila Turi Sina, kemudian Nabi Musa
Musa alaihissalam membawa yang 40 orang laki-laki ini ke Bukit Tursina. Kenapa Bukit Tursina? Karena memang di awal pun Nabi Musa bertemu atau bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Dibawa Nabi Musa lah yang 40 orang ini ke Bukit Tursina. Waqa'a alaihi 'umudul ghamam wa tabassal jabal. Qulna, maka datanglah semacam awan yang menyelimuti mereka. Kemudian masuklah mereka ke dalam awan itu. Maka berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, kalian berunduklah, kata Nabi Musa. Maka berunduklah kaum itu, hatta dakhalu fil ghamam wa kharru sujada. Kemudian mereka setelah masuk ke dalam awan itu, mereka merunduk dan sujud. Wa kana Musa idza kallamahu rabbuhu waqa'a ala wajhihi nurun syaqi'un la yastati'u ahadun min bani Adam ay yanzura ilaih. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakaplah dengan Allah. Tapi ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, maka ada cahaya di wajah Nabi Musa yang tidak bisa dilihat oleh manusia itu cahaya itu. Kalau dilihat oleh manusia cahaya itu, maka cahaya manusia itu akan hancur. Begitu dibuat Allah melindungi wajah Nabi Musa. Belum melihat Allah secara jelas Bapak Ibu, masih bercakap-cakap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni anallah, saya adalah Allah." Kata Allah, "La ilaha illa ana," tak ada Tuhan kecuali saya. Tidak ada ilah kecuali saya. Zu Bakkah, aku yang mempunyai Makkah itu, kata Allah. Berarti dari dulu memang Makkah itu sudah dimuliakan. Akhrajtukum min ardin Misrin, aku keluarkan kalian Bani Israel dari bumi Mesir, biyadin syadidatin, dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Maksudnya dengan kekuatan Fir'aun. Aku selamatkan kalian dari Mesir, dari genggaman Fir'aun, kata Allah. Fa'buduni, sembah kalianlah aku. Wala ta'budu ghairi, jangan kalian sembah selain aku, kata Allah. Falamma faragha Musa, manakala Nabi Musa telah selesai bercerita, bercakap-cakap dengan Allah, wan kasafal ghamam, maka tersingkaplah, hilanglah tadi awan tadi. Aqbala ilaihim, maka Nabi Musa menghadap 40 orang laki-laki itu. Tapi apa kata 40 orang itu? Qalu lahu, berkata mereka kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kalau cuma suara saja kami tak mau beriman. Kami pengennya jumpa langsung dengan Tuhanmu itu, baru kami beriman. Begitulah kata Bani Israel. Bebaiknya pikiran Bani Israel itu. Kita mendengar suara Allah pun kita tak pernah, tapi kita sudah beriman. Bani Israel itu sudah mereka minta kepada Nabi Musa, kemudian dibawa Nabi Musa mereka, ditunjukkan Nabi Musa, beliau bercerita, bercakap-cakap dengan Allah. Karena Nabi Musa itu namanya gelarnya Kalimullah. Kalimullah, apa itu namanya? Firman Allah. Makanya ada dalam Al-Quran itu, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa, benar-benar bercakap-cakap. Disaksikan oleh Bani Israel. Allah katakan, akulah Allah, kata Allah. Tapi tetap kata Bani Israel, kami tak mau beriman kalau tak nampak wujud Allah ini. Padahal wujud Allah itu tak bisa dilihat. Makanya nanti di pembahasan-pembahasan akan datang, maka Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaih. Karena Nabi Musa enggak tahan didesakan dari kaumnya, lalu Nabi Musa bilang, ya Allah, tunjukkanlah zatmu ke kami, supaya kaumku ini percaya. Tunjukkan zatmu ke kami, kata Nabi Musa. Apa jawaban Allah? Lan tarani, tak bisa kau melihatku Musa. Gara-gara desakan kaumnya ini, karena suara pun tak mampan sama mereka,
mereka hanya ingin melihat zatnya. Tapi kan nggak bisa dilihat Allah secara zat kalau di dunia. Nanti kalau di akhirat baru bisa kita lihat. Terutama nanti ketika kita di dalam surga, maka kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kata Allah? Fa'akhadhatkumus sha'iqah, maka mereka didatangi oleh petir atau kemautan. Wakila narun ja'at minas samai fa'ahraqatkum, ada api yang datang dari langit. Ini petir atau kilat. Ada api datang dari langit kemudian membunuh mereka semuanya, yang 40 orang. Wa antum tanzurun, karena mereka melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah, tapi mereka tak mau beriman, maka dibunuh Allah mereka dengan mengirimkan api dari langit. Maka mereka saling menyaksikan di antara mereka itu disambar oleh petir yang api dari langit itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, dia sujud lagi ke Allah. Kemudian apa kata Nabi Musa? Mada aqulu li bani Israil idza ataitum wa qad ahlakta khiyarakum. Ya Rabb, apa yang mau kubilang sama kaum Bani Israel? Kalau engkau bunuh ini 40 orang yang paling baik di antara mereka, mau apa kubilang sama Bani Israel ya Rabb? Nanti makin gak mau mereka menyembahmu. Kata Nabi Musa alaihissalam. Maka dibuat oleh Allah, umma ba'atnakum, kemudian dihidupkan Allah balik yang 40 orang itu. Betapa baiknya Allah kepada Bani Israel. Luar biasa Bapak Ibu, Bani Israel. Awalnya mereka meminta diperlihatkan Allah, lalu dibuat Allah dan bercakap-cakap dengan Nabi Musa, tak mau juga, dibunuh Allah, lalu Nabi Musa minta dihidupkan lagi, dihidupkan Allah kembali. Tsumma ba'atnakum, kemudian dibangkitkan atau dihidupkan oleh Allah mereka min ba'di mautikum, setelah mereka diwafatkan, ditewaskan oleh Allah. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang bersyukur. Tapi tetap juga tidak. Wa sallalna 'alaikumul ghamama, dan mereka itu diliputi oleh awan-awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kemudian diturunkan oleh Allah kepada mereka makanan manna. Manna itu Bapak Ibu semacam roti yang dari langit, diturunkan untuk Bani Israel. Ada makanan manna itu semacam roti dari langit, diturunkan oleh Allah di sebuah tempat. Jadi setiap hari Bani Israel itu mengambil makanan itu tiap hari Pak. Itu namanya manna. Wassalwa, salwa ini Bapak Ibu semacam burung, dikirimkan oleh Allah berbondong-bondong burung itu datang ke satu tempat supaya burung ini makanan Bani Israel. Karena di awalnya ketika dikirim Allah roti atau semacam roti tadi, makna itu, lalu Bani Israel ngomong gini, Musa, tak enaklah cuma roti Musa, kami pengen mau makan daging. Banyak kali permintaan orang, kami pengen mau makan daging. Diturunkan Allah lah burung berbondong-bondong, itulah salwa. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kami turunkan kepada kamu wahai Bani Israel makanan manna, itulah roti tadi, wassalwa, dan burung-burung dikirimkan oleh Allah. Dan setiap orang dari Bani Israel boleh mengambil manna dan wassalwa setiap hari, kecuali nanti di hari Jumat. Kalau ketika di hari Jumat mereka mengambil untuk persiapan 2 hari, hari Jumat dan hari Sabtu. Karena hari Sabtu tidak diturunkan makanan ini. Kenapa? Karena Sabtu itu dilarang berusaha. Masih ingat gak Pak di pertemuan yang lalu saya sampaikan, Bani Israel itu di zaman Nabi Musa di hari Sabtu tak boleh keluar rumah untuk mengambil usaha atau berusaha. Maka ada yang melanggar, langsung dilanggar Allah menjadi monyet. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma zalamuna, tapi mereka semuanya tetap juga tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah, makanlah
wa ma zalamuna, dan kami tidak akan menzalimi kalian, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu baik tadi Bani Israel itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Bani Israel itu bukan kaum yang taat kepada Allah sampai hari ini. Tapi dibuat oleh Allah di akhir ayat tadi, wa ma zalamuna, kami tidak menzalimi kalian, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Ini berlaku untuk semuanya, bukan cuma Bani Israel. Berlaku kepada Bani Israel, berlaku kepada umat Nabi Musa, berlaku kepada umat Nabi Isa, berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Kita semuanya ini bukan Allah yang tak baik sama kita, tapi kitalah yang membuat ketidakbaikan itu untuk diri kita. Saya sering sampaikan itu Bapak Ibu, hampir dalam setiap pertemuan, kejahatan kita kepada orang akan kembali ke kita. Kita zalimi orang, maka kezaliman itu akan hilang dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, tapi dosanya akan kekal sampai hari kiamat. Kita minum yang haram nih, misalnya ini haram tua, kita minum ini, kata Imam Ibnu Zawji, kita minum yang haram nih, kenikmatan ini akan hilang, tapi dosanya akan kekal. Kita ambil hak orang 500.000, uang 500.000 itu akan habis dalam 1 hari 2 hari, tapi dosanya akan kekal sampai hari kiamat. Kita ambil 1 meter tanah orang itu lama-kelamaan dengan berjalannya waktu akan habis juga, maka dosanya akan kekal sampai hari kiamat. Maka bayangkan ini, ketika kita ingin melakukan maksiat, kenikmatannya akan hilang, tapi dosanya akan kekal sampai hari kiamat. Maka inilah kata Allah, kalau kami azab kalian wahai hamba-Ku, kata Allah, bukan aku yang zalim kepada kalian, tapi kalian yang menyiapkan azab untuk diri kalian sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi inilah statement closing dari pengajian kita pada subuh hari ini. Ini kita ingat, ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, maka ingatlah kemaksiatan itu akan kembali kepada kita dan akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan menghindari segala kebaikan.